mencoba untuk mengenal Pak Kainama dari media sosial ini siapa sebenarnya ya. Dan saya baca di sana Bapak ini tamat S1 dari STT Jakarta. Saya tidak menyerang pribadi, jangan khawatir. Ini masalah logika. Kedua, Bapak keluar S2 dari Leiden, ketiga dari Haifa. Pertanyaannya, kalau Bapak tidak bisa membuktikan itu, apakah itu bukti bahwa Bapak tidak pernah sekolah di sana? Karena tidak ada bukti, itu menjadi bukti tidak ada. Selain itu, tahan sebentar, karena apakah benar tidak? Bismillah wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Kembali lagi teman-teman sekalian dengan saya di channel TV Laskar Kristus ini. Dan pada kali ini kita akan membahas yang mengenai perdebatan Pendeta Ezra Soru dan Ahmad Kainama. Di mana teman-teman sekalian, Kainama itu membuktikan Yesus itu tidak disalib, Yesus itu tidak mati begitu ya. Dan harus menggunakan yang namanya historical Jesus. Artinya dari sisi sejarah. Nah, kalau seandainya menggunakan kitab suci, ayat-ayat Alkitab, itu bukan berdasarkan sejarah. Nantinya itu larinya kepada tafsir atau ilmu hermeneutik. Jadi bukan berarti dibantah bahwa Alkitab ini bagian dari sejarah juga. Tetapi kan itu bukan suatu yang menyanggah tentang penyaliban, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Karena Alkitab jelas mengatakan bahwa memang Yesus mati dan bangkit lalu naik ke surga. Jadi harus menggunakan yang namanya sisi sejarah yang ilmiah, literatur dari abad pertama seperti itu, yang membuktikan Yesus benar-benar tidak disalib, tidak mati, dia sembuh dari penyiksaan dan lain sebagainya. Begitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, Pendeta Ezra Soru sempat menyinggung soal ijazah Ustadz Ahmad Kainama seperti tadi. Itu langsung mau ribut ya. Oleh karenanya saya langsung saja mengajak kita untuk mendengarkan videonya berikut ini. Mencoba untuk mengenal Pak Kainama dari media sosial ini siapa sebenarnya ya. Dan saya baca di sana Bapak ini tamat S1 dari STT Jakarta. Saya tidak menyerang pribadi, jangan khawatir. Ini masalah logika. Kedua, Bapak keluar S2 dari Leiden, ketiga dari Haifa. Pertanyaannya, kalau Bapak tidak bisa membuktikan itu, apakah itu bukti bahwa Bapak tidak pernah sekolah di sana? Karena tidak ada bukti, itu menjadi bukti tidak ada. Selain itu, tahan sebentar, karena apakah benar tidak ada bukti bahwa Yesus tidak pernah mati? Saya punya bukti, tapi itu nanti giliran saya. Saya hanya mau menunjukkan, ini bukan penyerangan pribadi, ini mau menunjukkan bahwa logika tidak ada bukti menjadi bukti dari tidak ada, itu fallacy, kesesatan berpikir. Gitu Pak. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah tidak ada bukti. Astaga naga. Ini bagaimana ini bisa disebut sebagai debat ilmiah? Itu yang menurut saya menyedihkan sebenarnya. Ya. Boleh ada pertanyaannya Pak? Fallacy itu, kesesatan berpikir itu, Bapak nggak punya bukti. Selain bukti tidak ada. Bapak mengatakan bahwa tidak ada bukti. Sebentar saya kasih bukti. Iya, saya tunggulah buktinya gitu. Ya, artinya sekarang, ya. Gini ya, ini ada dua babak di mana sebentar saya membuktikan. Tapi dengan kata lain, babak pertama di mana Pak Kainama mau membuktikan bahwa Yesus tidak pernah mati, tidak pernah bangkit, ya buktinya hanya tidak ada bukti. Gitu aja Pak ya. Yang barusan saya kasih.
Jadi itu bukan bukti nggak? Itu bukan bukti sejarah. Kita bicara sejarah. Bapak bicara bukan sejarah. Jadi Bible bukan sejarah ya? Bible sejarah, tapi problem yang Pak angkat adalah problem hermeneutics. Bapak mengerti antara Bible itu sejarah dan masalah yang diangkat itu masalah sejarah atau masalah hermeneutics. Dengan kata lain adalah bahwa Pak Kainama mengangkat problem tafsir satu buku sejarah dan bukan sejarah itu sendiri. Jadi dengan kata lain, babak beliau selesai. Karena hanya itu saja. Buktinya bahkan bukan bukti. Karena buktinya adalah tidak ada bukti. Mohon tenang untuk para audiens. Dimohon untuk tenang. Kalau beliau tidak punya bukti selain tidak ada bukti, maka babak beliau untuk membuktikannya ya sudah selesai. Apalagi yang mau dibicarakan? Dan stop di situ. Masuk babak kedua, giliran saya yang membuktikan. Oke, teman-teman sekalian, kita tepuk tangan dulu untuk Pak Pendeta Ezra Soruh ya. Apa yang dilakukan oleh Pak Pendeta Ezra Soruh itu sudah sangat memuaskan dahaga orang-orang Kristen, termasuk saya. Kenapa teman-teman sekalian? Karena selama ini Ustaz Ahmad Kainama ini kan keluar-keluar saja secara monolog di channel Ipung Atria, di channel Ayah Sofia, ya, dan di channel-channel Islam yang lain ya teman-teman sekalian ya. Dan pada akhirnya kan ketahuan apakah memang Kainama ini punya ilmu, apakah Kainama ini kemudian paham tentang teologi, apakah kemudian dia benar lulusan STT Jakarta, lulusan dari Belanda, lulusan dari Haifa Israel dan juga Vatikan Roma. Jadi di sini terbukti teman-teman sekalian betapa bodohnya ya. Dia membuktikan historical Jesus itu dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab. Nah, ayat-ayat Alkitab itu sudah fix. Itu sudah tidak ada problema. Ayat-ayat Alkitab setuju dari kitab Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Setuju Yesus disalib, mati, bangkit dan naik ke surga. Itu udah sangat jelas. Nah, kalau seandainya Kainama ya punya pengetahuan yang lebih ini, punya bukti yang lebih konkret, yang lebih elegan begitu ya teman-teman sekalian, selain daripada ayat-ayat Alkitab, itu baru pas. Misalnya mengutip tulisan orang-orang di abad pertama, mengutip mungkin buku-buku di abad kedua, ketiga ya, masih mendekati lah begitu ya, yang misalnya menunjukkan bahwa Yesus itu tidak disalib, lalu dia atau disalib tapi tidak mati, lalu diobati oleh Nikodemus, lalu sembuh dari penyakitnya, kan begitu, atau dari luka-lukanya ya begitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, justru dia tidak bisa membuktikan itu. Pendeta Ezra Soruh juga pun nanya berkali-kali hal itu, tidak ada bukti lain. Yang tadi itu ayat-ayat yang tadi. Nah, teman-teman sekalian perlu ketahui, ayat-ayat Alkitab yang digunakan oleh Ustadz Ahmad Kainama itu merujuk kepada tafsiran hermeneutik, cara pola pikir dari para Ustadz Ahmad Kainama mengertikan atau menafsirkan ayat-ayat Alkitab yang dibawanya. Itu sebenarnya. Jadi bukan sesuai tema, yaitu historical Jesus. Ya, jadi lagi-lagi teman-teman sekalian, saya mau katakan bahwa Alkitab sudah sangat jelas ya. Contoh Anda melihat dalam Matius pasal 27 ayat 45 hingga sampai ayatnya yang ke-61. Di situ sudah sangat jelas ya. Anda bisa menemukan di situ Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berseluruh Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Dan kalau kita melihat di sini juga pun ya, mereka memeriksa apakah Yesus ini benar-benar mati. Kenapa? Karena menjelang Sabat ya, tidak boleh ada mayat yang masih tergantung di kayu salib. Jadi sebelum Sabat, mayat-mayat itu harus diturunkan dari tiang salib. Itu sebabnya teman-teman sekalian, penjahat yang dua kiri kanan daripada Yesus itu dipatahkan kakinya, dipercepat kematiannya. Tapi Yesus Kristus sudah lebih dulu mati. Setelah Yesus berteriak Eli Eli lama sabachthani, ya, lalu dia menyerahkan nyawanya. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan di sini kita benar-benar tahu teman-teman sekalian, Yesus Kristus mengalami yang namanya kematian. Dan masih banyak lagi kita bisa buktikan. Dan Pendeta Ezra Soruh sudah membuktikan tentang
bukti-bukti mengenai kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi Alkitab kita menceritakan, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menceritakan tentang penyaliban, kematian, kebangkitan juga. Jadi kalau hanya mereka bicara dua hal, itu mungkin bisa digugat. Tapi juga bicara tentang kebangkitan, di mana para serdadu-serdadu menjaga kubur Yesus, yang menjaga dengan ketat, teman-teman sekalian. Tapi toh juga di situ kita bisa melihat dalam Alkitab Yesus bangkit pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, karena sudah dikatakan sama seperti Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Dan teman-teman sekalian, tentu sesuai dengan perhitungan jam atau jam dari orang-orang Yahudi, ya, penanggalan jam. Jadi berbeda dengan kita lah. Jadi satu hari itu tidak harus 24 jam. Ya, jadi di lain sisi bisa dibahas, kita bisa bahas di lain sisi, dan ini pun juga saya pernah bahas, ya, apakah genap 3 hari 3 malam atau tidak, ya, sesuai dengan cara perhitungan jam Yahudi dan seperti apa sabat Yahudi. Nah, baik teman-teman sekalian, apapun usaha daripada para kandrun, para polemikus, itu tidak akan bisa membatalkan tentang kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan tidak bisa dibantah oleh kitab manapun bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat dunia. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan akan memperoleh kehidupan yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Sekian video kali ini. Shalom.